Musik artis tuh selalu datang dan pergi ya, berganti terus, ada yang hits, terus habis itu digantikan sama yang lain kemudian gitu ya. Saya yakin banyak banget yang mencoba mempelajari dan mencari formula kesuksesan dari artis-artis yang hebat nih untuk dijadiin pelajaran. Bukan cuma buat para artis, tapi sebenarnya banyak pelajaran juga yang bisa diambil, oleh brand owner gitu ya. Dan ada satu, musik artis, satu kelompok musik artis yang banyak banget pelajarannya untuk brand. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Kalau ngomongin kejayaan sebuah musik artis itu kan seringkali dilihat hanya dari perspektifnya dangkal ya, yaitu kualitas bermusiknya aja. Seolah-olah musik itu sekedar soal kemampuan bermusik, menciptakan lagu, ngebawain lagunya enak gitu kan. Nggak terlalu salah sebenarnya, tapi ada satu kelompok musik artis yang luar biasa punya banyak kelebihan. Kelebihannya lebih dari sekedar kemampuan bermusik dan itu juga yang bikin kelompok musik artis ini punya fans yang bukan cuma banyak tapi juga fanatik. Dan untungnya mereka baru aja datang ke Indonesia bikin konser di Indonesia. Mereka adalah Blackpink. Disclaimer dulu, saya bukan Blink alias fansnya Blackpink, jadi harusnya saya nggak bias. Kalau saya Blink mungkin terlalu bias ya. Namun harus diakuin, saya waktu itu nonton konsernya gitu, pingin tahu gitu ya. Dan setelah nonton konsernya harus diakuin cukup bikin saya kagum gitu. Ini konser terbaik yang saya pernah nonton. Dan banyak banget pelajaran yang bisa diambil brand owner dari tentang apa ya, gimana mereka bisa bangun brand. Saya rasa nggak ada yang bantah prestasi mereka, bahkan yang nggak mengidolakan pun tetap wah kalau Blackpink mah ya udahlah gitu ya, no debat gitu ya. Dan experience nonton konser kemarin itu luar biasa ngebuka mata saya tentang gimana musik artis atau girl band lah ya dalam dalam kasus ini itu bisa dikelola sebegitu profesional sehingga jadi brand yang luar biasa apa ya, keren lah gitu ya. Dan ini bayangin kalau ini juga bisa diterapin ke brand, kan luar biasa menarik ya. Apa aja? Yang pertama, di Indonesia sendiri Blackpink kemarin tuh datang, untuk konser 2 hari di GBK. Kalau saya cek ya di Google, kapasitas GBK itu 78.000 kalau full. Nggak termasuk kursi yang ditaruh di lapangan ketika konser. Kemarin konser Blackpink ada kursi yang ditaruh di lapangan. Jadi kalau kita asumsi kapasitas kursi yang kepakai itu 75% karena ada yang buat panggung kan pasti ketutup gitu ya. Sementara jumlah kursi di lapangan itu kurang lebih 5% dari kapasitas tribun, maka jumlah penonton untuk 2 konser tersebut itu nggak kurang dari 120.000 orang. Dan dari pengamatan ketika konser, saya ngelihatnya kok kayaknya ini walaupun kalau dilihat di reservasi tiketnya masih ada available ya, tapi hampir tidak terlihat kursi yang kosong. Artinya mungkin kalaupun sisa cuma 1, 2. Nah, militansi fans Blackpink ini juga terlihat berbeda dibanding konser-konser lain yang saya pernah datengin. Saya pernah ke konsernya Dua Lipa, Bruno Mars yang mungkin kelasnya mirip-mirip gitu ya. Tapi ini beda gitu ya. Termasuk musisi-musisi dunia yang sekelas gitu ya. Ini agak beda. Jadi saya punya referensi dan pembanding yang cukup fair. Namun konser Blackpink kemarin menurut saya itu adalah konser dengan fans paling militan yang pernah saya datengin. Saya ke GBK tadinya bawa mobil, terus habis itu tengah jalan, wah kok macet, begitu masuk Sudirman aja udah macet. Jadi saya putar balik, terus habis itu saya parkir di salah satu hotel di Tamrin, terus habis itu saya nyambung naik MRT untuk supaya nggak kena macet. Nah dari arah Bundaran HI, MRT udah penuh sama fansnya Blackpink. Jadi kereta MRT itu penuh sama fansnya Blackpink. Militansinya pun kelihatan dari atribut yang mereka pakai, mulai dari pakaian, hitam sama pink ya, termasuk t-shirt gambar Blackpink udah pasti, dan nggak sedikit pula yang bawa light stick-nya Blackpink ke sana. Dan pemandangan ini nggak hanya didominasi oleh fans-fans yang cuma perempuan, tapi bahkan laki-laki pun begitu. Jadi saya pun kaget kayak, wah gila ya ternyata Blackpink ada fans militan yang sebenarnya laki-laki dia gitu ya, atau dia laki-laki. Jadi saya pikir itu cuma perempuan, nggak. Nah pertanyaannya, apa yang bisa bikin Blackpink bisa sebegitu kuat sebagai brand? Kalau di branding, ini udah di terminologi brand gitu ya, ini udah masuk ke kategori cult brand atau brand yang udah jadi udah digilai lah gitu ya. Yang pertama adalah produk dari commercial business. Jadi beda sama band-band pada umumnya yang biasanya band itu dibentuk oleh anggota band yang sepakat yuk kita musik bareng gitu ya. Nah kalau Blackpink ini kan nggak. Blackpink ini dibentuk oleh YG Entertainment atau perusahaan yang menaungi mereka. Jadi memang benar ini adalah business made music artist alias grup band yang dibentuk oleh manajemen artis ketimbang oleh anggota-anggotanya. Jadi bukan mereka bikin band dulu terus habis itu cari manajemen, enggak. Manajemen yang justru cari artis untuk dijadiin band. Nah, dari berbagai sumber itu kelihatan atau menyebutkan bahwa keempat member Blackpink ini adalah member yang
sebenarnya memang hasil audisi yang dilakukan oleh YG Entertainment beberapa tahun lalu. Dan pertimbangan dalam audisinya ini nggak terbatas hanya pada kemampuan bernyanyi atau berjoget aja, tapi juga banyak hal lain termasuk juga karakter. Nah, dikisahkan juga setelah terpilih audisi, mereka ngelakuin training nggak kurang dari 6 tahun sebelum akhirnya bisa tampil di publik. Jadi memang benar-benar ini produk komersial gitu ya. Ini menunjukkan gimana Blackpink dibuat sebagai sebuah bisnis. Dan gak heran kalau banyak detail-detail yang terasa standarnya tinggi. Keproperan si YG Entertainment ini juga kelihatan dari bagaimana mereka memperhatikan detail-detail dari setiap aktivitas Blackpink gitu ya, termasuk di konser kemarin. Bukan cuma Blackpink-nya yang wah, tapi sebenarnya menurut saya produksinya bagus sekali, detail banget. Sampai crowd control-nya, antrian di loket untuk tukar tiket dan lain sebagainya, semuanya rapih gitu ya. Saya beruntung karena saya pernah kerjasama dengan YG Entertainment yang tahu banget gimana detailnya mereka tuh saya jadi tahu gitu. Bahkan ketika bekerja sama-sama brand, mereka pun juga punya guidelines yang jelas, apa yang boleh dilakuin, apa yang enggak, termasuk sampai jadwal periode postingan sosial media yang dilakukan oleh brand itu kapan bolehnya, kapan nggak boleh. Dan mereka selalu mengatur ada periode di mana nanti ada off-nya. Kenapa? Karena off itu jadi biasanya sebelum mereka keluarin album baru, mereka off dulu gitu. Mereka udah tahu misalnya tahun depan akan keluarin album baru. Mereka offin dulu supaya orang ada mungkin ada rasa kangennya ya. Nah, learningnya buat brand apa? Satu, brand skala besar, nggak ada yang jadi besar tanpa detail planning. Kalau cuma sekedar UMKM sih bisa-bisa aja gitu. Tapi maksudnya kalau untuk sampai di level UMKM, wah ini brand yang terkenal gitu ya. Bisa-bisa aja, tapi begitu udah sampai gede, semuanya harus detail. Gitu, benar-benar detail. Pertanyaannya untuk kita sekarang seberapa detail brand plan kita. Yang kedua adalah aset. Ini juga sesuatu yang saya udah sering banget singgung dari beberapa episode lalu ya. Salah satunya kebijakan Blackpink atau salah satu kelebihan Blackpink adalah dan juga sebenarnya brand-brand yang under YG Entertainment adalah mereka bikin brand aset yang kuat dan konsisten. Setidaknya ada 2 brand aset yang mereka miliki dan mereka maintain secara baik. Yang pertama adalah warna. Kebetulan namanya Blackpink. Terus abis itu ya udah gampang banget untuk ngebangun warna hitam dan warna pink sebagai asetnya mereka. Dan ini bukan cuma dipakai cuma nama, tapi semua materi desain pun warnanya itu. Termasuk akhirnya jadi identitas juga ketika orang datang ke konsernya mereka, ya pakainya hitam dan pink. Begitu juga dengan Lightstick. Yang walaupun Coldplay juga punya sesuatu yang mirip Lightstick ya. Kalau Coldplay itu kalau nggak salah kan bentuknya gelang ya. Tapi bedanya adalah kalau Coldplay itu kan cuma dipinjemin terus habis itu dibalikin gitu ya. Nah, kalau si Blackpink ini enggak. Blackpink ini ya bikin ngedorong orang untuk ya udah silakan beli, silakan punya, silakan jadi memorabilia, collectible items yang abis itu jadi merawat fanatismenya mereka lah kurang lebih gitu. Nah, apa pentingnya brand asset? Pertama, brand asset itu fungsinya sebagai trigger untuk nginget dan ngerawat perasaan kesukaan terhadap idolanya. Mirip-mirip kayak gimana kita nyimpen foto pasangan atau orang tua zaman dulu kalau lagi dinas keluar kota gitu bawa baju anaknya supaya men-trigger supaya mengingat memori tentang perasaan terhadap orang yang dia sukain itu gitu ya. Jadi perasaannya terjaga. Nah, kita pingin dekat sama apapun yang kita sukain, baik itu pasangan termasuk juga idol. Dan salah satu cara untuk merasa dekat itu bisa dilakukan dengan nyimpan barang-barang yang terasosiasi dengan orang yang kita suka itu. Termasuk elemen warnanya ini. Dan juga si Lightstick itu tadi. Kedua, brand asset itu juga berfungsi sebagai identitas. Ketika brand udah di tahap punya brand love, maka konsumen atau fans bangga diasosiasikan sebagai kelompok dari brand tersebut. Sama kayak fans Liverpool bangga pakai t-shirt Liverpool, sama juga chance-nya yang You'll Never Walk Alone gitu ya. Atau pengguna BMW bangga pakai t-shirt BMW. Karena itu sebagai penanda bahwa saya bagian dari kelompok itu. Karena buat mereka brand itu udah sebegitu membanggakannya. Ketiga, brand aset juga pada akhirnya jadi showcase untuk yang lain juga, untuk orang-orang yang belum suka gitu. Suka nggak suka, kita dipengaruhi oleh lingkungan gitu ya. Pilih restoran yang rame, padahal kita nggak tahu enak apa nggak. Ketika kita beli di e-commerce, kita lihat review, padahal kita nggak kenal yang review siapa. Karena orang-orang di sekeliling kita itu jadi tanda, jadi clue ya, gimana kita harus milih. Kita cenderung ngerasa aman untuk memilih apa yang dipakai orang di sekitar kita. Jadi brand aset dalam hal ini juga berfungsi sebagai upaya persuasi untuk orang-orang yang belum pakai. Ayolah pakailah, udah banyak yang pakai kok. Kurang lebih begitu. Nah, gimana brand bisa belajar dari sini? Pertama, bikin brand aset. Apapun itu bentuknya, karena itu akan ngebantu jadi trigger. Tapi jangan terbalik. Dalam kehidupan sehari-hari,
kita sayang dulu sama orang, baru simpan fotonya, bukan sebaliknya. Maka brand pun juga harus begitu. Bangun dulu brand love-nya, habis itu baru bikin brand aset yang bisa dipakai untuk merasa dekat dengan brand. Lihat aja brand-brand yang udah berhasil bangun brand love gitu ya. Mereka bangun brand aset. Misalnya BMW, Harley, bikin berbagai macam aset. Mulai dari tas, t-shirt, gantungan kunci, bahkan sampai cover HP dan lain sebagainya. Jadi itu penting banget. Yang ketiga adalah karakter. Ini udah saya ngomong berkali-kali juga sebenarnya, bahwa karakter punya kekuatan untuk bikin orang tertarik. Kenapa? Karena karakterlah yang bikin sesuatu jadi punya punya nyawa, jadi hidup gitu ya. Lihat aja film-film sukses sebagian besar itu punya karakter, ADC, Jumbo, Sore gitu ya. Kalau zaman dulu ada serial The A-Team yang bikin menarik sebenarnya karena setiap orang dari The A-Team itu punya karakter yang unik. Begitu juga dengan musik artis yang personalnya punya karakter, somehow cenderung lebih diingat dan bangun keterikatan gitu ya. Di Indonesia ada Dewa, ada Slank yang personalnya tuh punya karakter yang spesifik, bukan cuma sekedar orang bisa main musik gitu ya. Kalau di luar negeri ada Queen, ada Coldplay, ada Bruno Mars yang karakternya kuat banget. Begitu juga dengan si Blackpink, 4 membernya ini karakternya unik semua. Ada si Rose yang kalau saya bilangnya dia yang paling lurus, minim skandal, lugu, ramah gitu ya. Ada Lisa yang genit, periang, heboh, ada Jennie yang moody, tapi gemesin, jago dance, ada Jisoo yang princess banget lah ya, princess, cantik, ramah, pendiam, pemalu gitu ya. Nah karakter 4 orang ini bikin keterikatan juga dengan ngebangun relatability. Fansnya terutama yang perempuan bisa jadi relate. Si Lisa tuh mirip gue banget tuh, gue si Rose nih, dan lain sebagainya. Nah, manusia pada dasarnya itu kan sebenarnya juga narsis. Kalau kita lihat foto rame-rame, yang dilihat itu pertama foto dirinya dulu gitu ya, baru lihat orang lain. Dan karakter setiap member Blackpink ini juga akhirnya jadi kayak melihat diri sendiri dalam versi yang lebih keren. Wah, gue tuh kayak Lisa misalnya, jadi lihatnya yang Lisa dulu dan lain sebagainya. Antara lihat kemiripan atau untuk memuaskan kenarsisan itu juga ya. Nah, sekaligus berfantasi, kalau gue dalam versi kerennya tuh kayak si siapa sih gitu ya. Nah, menariknya lagi, setiap member Blackpink punya karakter yang amat sangat manusia. Bukan cuma soal kesempurnaan, tapi selalu ada flow-nya atau ada cacatnya, tapi bukan cacat yang fatal gitu ya. Rose yang terlalu lugu gitu ya, atau Lisa yang genit dan heboh, Jennie yang moody, Jisoo yang pendiam pemalu, itu kan semua sebenarnya karakter sesi flow-nya, sesi bagian ininya ya, section yang nggak terlalu kerennya gitu ya. Tapi justru kekurangan-kekurangan ini yang mereka justru lebih kerasa manusiawi dan orang bisa lebih relate gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan sama brand? Yang pertama bangun karakter, walaupun bangun karakter untuk brand lebih sulit dibanding untuk manusia. Tapi bukan berarti nggak bisa. Lihat aja contoh beberapa brand yang udah punya karakter. Ryanair dengan witty dan brutally honest-nya, atau Gojek dengan kreatif resilience-nya, atau juga Apple yang high profile, agak sombong gitu ya. Kita perlu ngeformulasiin karakter yang mau dibangun dan harus bisa diterima oleh target market yang dituju, lalu demonstrate dengan konsisten gitu ya. Nah, selanjutnya lagi Blackpink juga punya mantra. Satu hal yang super unik dari Blackpink adalah nama Blackpink itu berkali-kali disebut di lagu mereka. Ada Blackpink in the area gitu, Blackpink, pokoknya itu disebut terus gitu ya. Saya nggak ingat satu musik artis pun yang menggunakan namanya dalam teks lagu. Ini jadi kayak mantra sekaligus reminder. Karena pada akhirnya orang akan mengingat liriknya. Dan ketika nama band ada di dalam lirik sebuah lagu, maka nama band akan diingat dan dinyanyiin juga. Dugaan saya juga ini dilakuin secara sengaja sama si YG Entertainment ya, mengingat mereka memang terkenal detailnya. Jadi nyelipin nama di lirik lagu itu sejalan dengan prinsipnya iklan ya. Iklan itu dulu selalu ngomong if you can say it, sing it. Kalau nggak bisa diomongin, dinyanyiin aja gitu. Karena nyanyian itu punya dampak yang sangat kuat ke memori karena mengaktifkan indera pendengaran dan banyak indera ya, dan otak mengingatnya tuh dengan bantuan notasi juga, jadi secara bawah sadar diingat. Terakhir yang juga nggak kalah penting adalah social influence dan tribe. Pada akhirnya inilah jurus pamungkasnya. Semua strategi terencana yang detail banget, yang disiapin pada akhirnya di-expect untuk ngebangun ketertarikan. Tapi balik lagi, konsumen atau fans yang tertarik ketika nggak dimanfaatin untuk kepentingan brand, maka jadi underutilized benefit. Padahal kalau diutilisasi bisa menciptakan social influence yang besar. Nah, Blackpink ini nangkep banget peluang ini gitu ya. Mereka memfasilitasi social influence dalam bentuk komunitas fans. Dikasih nama lagi, namanya Blink. Mirip banget sama namanya Blackpink. Blink ini dikelola dan diorganisir dengan baik, ada cabang-cabangnya di setiap negara, bahkan di setiap kota gitu ya. Bukan cuma dibuat untuk bisa saling mempengaruhi dan saling menguatkan, tapi bahkan untuk ngebangun rasa bangga jadi fans Blackpink, bangga jadi Blink, karena Blink adalah identitas yang keren. So, pelajaran untuk brand apa? Gimana brand lo udah mempengaruhi atau memfasilitasi social influence
untuk kemudian jadi tribe gitu ya, udah bikin komunitas apa belum, atau sekedar regular event untuk loyal user gitu ya, supaya mereka bisa mupuk rasa bangga jadi bagian dari brand, supaya mereka bisa jadi saling mempengaruhi. Nah, itu 5 hal yang bikin Blackpink beda dari band lain dan semoga brand kita juga bisa mengambil inspirasi dari sini. Sebelum kita akhiri, seperti biasa ada kuis berhadiah dengan pertanyaan sebagai berikut. Pemenang dari episode ini bisa dilihat di episode selanjutnya, maka dari itu terus saksikan Marketing di Marketers TV dan jangan sungkan kalau ada yang mau kasih usul, request, atau mau diskusi, konsultasi, tulis saja di komen. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana, bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif Behavioral Science for Marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.